Hai semuanya, di video kali ini aku mau mereview mesin cuci merek LG untuk yang kapasitas 7 kg yang front load seperti ini. Di sini aku tidak menjelaskan bagaimana spesifikasinya, berapa lebarnya, berapa tinggi mesin ini, menggunakan motor apa, menggunakan bahan apa. Jadi di video kali ini aku benar-benar mereview sebagai pengguna aja, bagaimana cara menggunakannya dan apa keunggulannya daripada yang bukaan atas, apakah aman untuk pakaian kita juga, dan apakah hasilnya bersih setelah pencucian. Mesin cuci LG ini aku dapat dengan harga 4,5 juta aja. Dan keunggulan dari mesin cuci yang bukaan depan seperti ini adalah hemat air. Karena air yang digunakan sedikit, tentunya kita menggunakan deterjen lebih sedikit juga. Apalagi semuanya diatur secara otomatis, kita tinggal tekan play dan semuanya diproses secara otomatis. Kita nggak perlu memasukkan airnya secara manual. Untuk sementara ini aku mengambil airnya masih dari keran kamar mandi seperti ini, langsung masuk ke mesinnya. Terus untuk pembuangannya juga langsung aku masukkan ke kamar mandi seperti ini. Terus untuk stop kontaknya juga masih numpang di stop kontak untuk Magicom biasanya, masih belum teratur. Karena ini memang rencana untuk beberapa bulan ke depan aku ada renovasi di bagian ini untuk penempatan mesin cuci. Jadi untuk sementara waktu aku letakkan seperti ini aja daruratnya. Di laci ini ada 3 ruang. Untuk yang pertama adalah untuk tempat sabun, kemudian yang kedua adalah tempat untuk pewangi. Pastikan kalian tidak meletakkan melebihi dari batas maksimum ya. Kemudian yang ketiga ini untuk tempat sabun juga, kalau kita menggunakan fitur pre-wash atau merendam. Kalau kita nggak perlu merendam dalam mesin, cukup menggunakan 2 ruang aja. Yang ketiga nggak perlu digunakan. Kita disediakan beberapa mode pencucian juga, tapi biasanya aku memilih yang cuci cepat 30 menit aja, karena untuk fitur lainnya membutuhkan waktu 1 jam sampai 4 jam. Jadi untuk menghemat listrik aku lebih memilih yang cuci cepat 30 menit, karena yang aku cuci kan cuman kena debu dan keringat ya, jadi nggak perlu dicuci lama-lama. Kemudian di layar digital ini ada tanda kunci merah seperti ini. Ini tandanya pintu utamanya terkunci, karena pada saat pencucian seperti ini pintunya tidak akan bisa dibuka ya, jadi pastinya aman. Lalu ini adalah sisa menit pencucian. Terus ini adalah tombol play dan pause. Terus ada tombol spin juga untuk mengatur kecepatan pemutaran. Terus ada tombol temperatur juga. Ini kalau kita menggunakan temperatur air hangat, ini membutuhkan listrik yang lebih tinggi ya. Jadi kita bisa menggunakan, tapi biasanya sih aku enggak, karena memakan listrik yang lebih tinggi. Jadi biasanya kalau bahasa Jawanya itu listriknya jeglek gitu ya. Jadi ini enggak pernah aku gunakan. Terus ada fitur child lock juga. Kalau kita ada anak kecil, kita tekan tombol kedua ini, spin dan timer, kita tekan bersamaan sampai di layar menit itu ada tanda CL gitu ya. Jadi anak-anak nanti tidak bisa memutar mode ataupun pencet-pencet lainnya, jadi semuanya terkunci gitu. Lalu ini ada tombol power, kemudian ada mode pre-wash kalau kita mau merendam pakaian dalam mesin cuci. Kalau kita nggak merendam ya nggak usah dipakai. Ada time delay juga untuk penjedaan, tapi aku kurang tahu time delay untuk apa, karena aku biasanya nggak aku gunakan. Oke, langsung aja kita ke proses pencuciannya, bagaimana caranya menggunakan mesin ini. Kita lihat dulu, ini adalah pakaian yang penuh debu, kotor ya. Kita lihat nanti setelah pencucian apakah menjadi lebih bersih. Sebelum masuk ke mesin cuci, pastikan di kantong tidak ada benda-benda asing lainnya ya, seperti koin, paku, jarum ataupun lainnya. Kalau sudah tidak ada benda asing di dalam kantong, langsung aja kita masukkan semuanya.
Ini sudah aku periksa tadi, langsung aja kita masukkan semua pakaiannya. Pastikan semuanya masuk dengan benar, tidak ada yang keluar dari pintu, langsung tutup sampai bunyi klik. Sebelum memulai pencucian, pastikan keran air sudah terbuka. Jangan khawatir airnya masuk dulu ke mesin, karena mesinnya akan menyedot secara otomatis. Jadi kalian buka aja kerannya, nanti airnya nggak akan masuk dulu, akan disedot otomatis sama mesinnya. Untuk mesin cuci, aku sarankan kalian menggunakan sabun liquid seperti ini, karena kalau menggunakan powder, walaupun khusus untuk mesin cuci, biasanya meninggalkan kerak di laci ataupun di saluran air. Dan ini aku membeli yang refill, makanya aku pindahkan sementara di botol mineral. Dan sebenarnya aku sudah ada toples seperti ini, karena masih belum ada rak, jadi belum aku pindahkan di sini. Atau kalian bisa membeli botol estetik khusus untuk laundry, atau kalian bisa membeli yang sudah ada botolnya. Karena aku membeli yang refill, harganya lebih terjangkau, jadi untuk sementara aku pindahkan di botol mineral seperti ini. Setelah memasukkan pakaian yang mau kita cuci, selanjutnya kita masukkan pewangi dan deterjen juga. Yang pertama aku masukkan pewanginya dulu, jangan sampai melebihi batas maksimal. Terus aku tuang deterjennya juga secukupnya aja, jangan berlebihan, karena nanti kalau terlalu banyak busa mesin akan bekerja lebih keras. Atau untuk pertama kali kalian bisa menggunakan takaran tutup botol, atau kalian bisa menuang deterjen atau pewangi yang sasetan. Kalau sudah siap semuanya, langsung aja kita klik power, kemudian kita pilih mode 30 menit. Kalau aku ya pilih yang 30 menit, langsung aja kita tekan play. Nah, sesimpel ini. Air akan masuk secara otomatis ke ruang deterjen tadi, dan ini pakaian kita akan diputar-putar sampai semuanya basah merata. Dan mesin akan menyesuaikan takaran air sesuai berat pakaian yang kita masukkan tadi. Nah, seperti inilah penampakan air yang masuk ke dalam tangki. Ini masuk dengan lembut dan sesuai dengan keperluan mesin itu sendiri. Dan saat pencucian awal dengan deterjen memang membutuhkan sedikit sekali air, dan pakaian kita dibanting-banting seperti ini. Jadi seperti remahan debu, kotoran apa itu bisa bersih pada saat proses pencucian ini. Selama aku menggunakan mesin cuci front load seperti ini, pakaian yang aku cuci nggak pernah sampai rusak sih. Pastikan aja kalau kalian mencuci berjenis sutra, kalian cuci dengan pakaian yang lembut juga, atau pakaian yang manik-manik kalian kalian balik biar manik-maniknya itu tidak kena kancing atau apa, jadi resiko brudul gitu ya. Jadi perawatannya itu tergantung kalian juga. Dan yang paling aku suka juga cara pencuciannya itu dibanting bolak-balik gitu kanan kiri, dan suaranya juga nggak bising sama sekali, jadi nggak mengganggu atau rame gitu ya. Kemudian di sisa waktu pencucian 18 menit, ini air pencucian awal akan dibuang ke saluran pembuangan seperti ini. Setelah air dalam tangki habis sisa pencucian tadi, maka mesin akan menyedot air bersih lagi dari keran untuk pembilasan pertama. Dan seperti inilah tampilan pembilasan pertamanya. Ini mesinnya membutuhkan air lebih banyak dari pencucian tadi ya. Dan ini pakaian kita dibolak-balik lagi sampai sisa deterjennya itu larut. Kemudian di sisa menit ke-14, air pembilasan pertama akan dibuang. Dan mesin akan mengambil air bersih lagi, dan ini saatnya mengalir di ruang pewangi, dan ini adalah pembilasan kedua dengan pewangi juga.
Untuk pembilasan kedua dan pemberian pewangi juga, mesin juga membutuhkan air sebanyak ini. Dan ini jangan khawatir juga kalau masih ada sisa busa ya, karena nanti akan hilang karena menggunakan pewangi. Apalagi kalau kita menggunakan pewangi yang sekali bilas ya, pasti langsung luruh busa-busanya ini. Di sisa menit ke-10, air pewangi tadi akan dibuang langsung ke saluran pembuangan. Setelah semua air di dalam tangki sudah habis, ini adalah saatnya untuk proses pengeringan. Di sisa menit ke-7, mesin akan mulai berputar cepat. Ini mesin akan otomatis menyeimbangkan letak pakaian kita ya, biar dia berputar dengan seimbang. Setelah letaknya seimbang, mesin akan berputar sangat cepat dan ini adalah mode pengeringan. Di sisa menit ketiga ini mesin akan berhenti berputar dan ini kita tinggal menunggu alarm mesin tandanya selesai. Kita tunggu sampai ada alarm seperti ini. Dan kita tunggu sampai tanda kunci ini hilang dan pintu baru bisa dibuka. Oke, langsung aja kita lihat bagaimana hasil pencuciannya, bagian lengan yang paling kotor tadi ya. Hasil pencuciannya tentu saja sangat bersih, tapi untuk bagian yang kena cat tentu nggak bisa hilang ya, karena cat kan noda yang paling bandel, butuh cairan khusus untuk menghilangkan itu. Tapi untuk menghilangkan debu ataupun untuk menghilangkan sisa keringat pastinya sudah bersih. Cara perawatannya juga sangat mudah. Yang pertama kita buka dulu lacinya. Ini cara bukanya, kita tekan bagian yang biru ini. Ini harusnya pakai tangan dua ya, karena aku pakai tangan satu agak susah. Jadi caranya itu ditekan seperti ini aja. Nah, setelah bisa dibuka seperti ini, kita cuci seperti biasa. Kemudian di bagian dalam laci ini bisa kita semprot menggunakan semprotan botol itu loh, seperti kayak buat di pertanian yang kecil botol itu ya, yang 5 liter atau berapa itu, kita bisa menggunakan itu. Terus di bagian tabung kita bisa menggunakan deterjen, kita sikat di bagian karet ini. Tapi kalau ada muncul jamur seperti bintik-bintik hitam gitu, kita bisa menggunakan pemutih pakaian. Kita sikat terus kita diamkan dulu sambil membersihkan lainnya. Terus untuk membersihkan bodi keseluruhan cukup menggunakan kanebo dan air biasa aja ya, nggak perlu menggunakan air panas, air hangat ataupun deterjen. Dan ini untuk bagian alas karena masih aku pindah-pindah jadi belum aku lepas, jadi sebenarnya ini harus dilepas ya untuk alas foamnya, karena di bagian bawah ini ada pembuangan air sisa dalam tangki. Air yang tersisa dalam tangki bisa kita buang dari saluran ini. Kemudian yang bagian bulat ini bisa kita buka, dan di sini biasanya ada nyangkut kayak benda-benda asing gitu. Tapi pastikan aja kalian memeriksa semua kantong sebelum dimasukkan, biar mesin kalian awet, tidak tersangkut dengan benda asing ya. Di saluran air juga ada filter yang perlu kita bersihkan. Barangkali filternya ini kena kotoran jadi tersumbat, jadi ini bisa kita copot dan kita sikat-sikat ya, kita bersihkan. Di bagian belakang mesin cuci juga ada filternya, ini bisa kita lepas dan filternya kita ambil, kita sikat juga. Setelah semuanya yang bagian luar kita bersihkan, waktunya kita membersihkan bagian dalam yaitu tabungnya. Kita bisa menggunakan fitur pencucian 30 menit ya, menggunakan deterjen tanpa pewangi dan tanpa memasukkan pakaian juga. Kita lakukan seperti mencuci biasanya, kita masukkan deterjen secukupnya dan kita menggunakan mode 30 menit dan tabung akan membersihkan diri secara otomatis gitu ya.
Nah, seperti itulah cara simpel penggunaan dan cara perawatannya juga sangat simpel dan mudah sekali. Kalau masih ada pertanyaan, kalian tulis di kolom komentar. Kritik saran kalian tulis aja di kolom komentar. Dan semoga di beberapa bulan berikutnya aku bisa segera merenovasi ini biar mesin cuci ini bisa diletakkan dan bisa digunakan dengan layak dan benar gitu ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.